Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Website Rita Pasaraya Wonosobo. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Nur Hidayah, sebagai Project Manager dan Sistem Analis. Kemudian Ilda Marika Sofyan, bagian perancangan dan publishing. Kemudian Dani Sif Abdillah sebagai web developer dan dokumenter. Pendahuluan, Rita Pasaraya adalah sebuah toko swalayan yang menjual segala kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan yang lainnya. Tak hanya itu, di sini juga terdapat event-event setiap memperingati hari-hari tertentu. Promo harga juga disediakan untuk menarik minat konsumen. Selain itu, Rita Pasaraya menyediakan card member atau kartu member bagi yang ingin membuatnya untuk mendapatkan diskon di setiap pembelian di atas 50.000. Dengan adanya sebuah software atau sistem informasi untuk membuat warga di sekitar Wonosobo menyediakan informasi seputar lokasi store, ketersediaan barang, katalog, dan harga barang, agar masyarakat yang masih ragu berbelanja online bisa mendatangi store langsung dan melihat barangnya agar sesuai dan bisa menyesuaikan dengan selera dan isi kantong atau budget. Fitur-fitur yang terdapat pada website ini adalah data barang, update promo, update harga barang, registrasi member, dan lokasi toko. Tujuan, teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terstruktur, dan fleksibel, agar masyarakat sekitar yang masih melakukan offline shopping terbantu dengan adanya suatu penyajian informasi mengenai suatu barang. Salah satunya adalah website yang dapat memudahkan konsumen dalam mengetahui update terbaru. Manfaat, website supermarket harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak pengelola supermarket dalam hal kemudahan memperoleh akses tentang informasi penjualan di supermarket tersebut. Pengguna dapat mengakses dengan cara online karena aplikasi ini berbasis website. Sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal atau human error. Project Manager harus selalu sigap atas adanya permasalahan yang mengganggu kinerja sistem, khususnya yang berhubungan dengan layanan terhadap klien. Sistem harus dapat dijalankan pada hardware atau software yang sudah ada dan dapat meminimasi kebutuhan dukungan teknis. Bootstrap merupakan framework HTML, CSS, JavaScript populer untuk membangun situs web yang responsif. RWD atau Responsive Web Design adalah desain situs yang otomatis akan menyesuaikan diri agar tampil baik di semua perangkat dari ponsel sampai desktop. Bootstrap terdiri dari satu set file CSS, JavaScript, dan jQuery. Analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasikan aplikasi website Rita Pasaraya Wonosobo ini yaitu sistem operasi Windows 10 atau Linux Ubuntu, Adobe Photoshop CS6 atau CorelDRAW X7, Visual Studio Code atau Sublime Text, PHP MySQL, XAMPP, Win32, JDK, dan SDK. Analisis kebutuhan perangkat keras. Spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasikan aplikasi website Rita Pasaraya Wonosobo ini yaitu prosesor Intel Core i3, hard disk HDD3, memori DDR3 8GB, RAM 4GB, sistem type 32-bit, optical drive DVD-RW, VGA, AT Radeon HD, monitor LCD LED 13 inch, resolusi HD 1024x768, keyboard digital, mouse digital, handphone Android OS.
Analisis pengguna. Analisis pengguna sistem dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem. Pengguna pada website Rita Pasaya Wonosobo adalah masyarakat atau pengguna berperan penting dalam penggunaan website ini. Pengguna bebas menggunakan website ini dengan basis mobile ataupun desktop. Admin menjadi aktor dalam pembaruan informasi terbaru atau update yang akan diunggah di website. Kemudian analisis kebutuhan yang kedua yaitu analisis kebutuhan fungsional yang akan disampaikan oleh rekan Ilda Marika Sofyan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Marika Sofyan akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan. Dan bagian ini adalah analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan data. Data yang kami perlukan dalam website kami adalah yang pertama data produk. Kriteria data produk yang akan ditampilkan meliputi barang-barang atau produk dan kualitas produk yang diperjualbelikan di Rita Pasaraya Wonosobo. Yang kedua adalah data harga. Kriteria data harga yang akan ditampilkan meliputi harga barang yang diperjualbelikan di Rita Pasaraya Wonosobo. Yang kedua adalah analisis proses. Analisis proses dari website Rita, yaitu data diolah oleh admin kemudian disimpan di database. Database yang sudah dibuat atau diunggah ke website Rita kemudian ditampilkan kepada pengguna. Pengguna ketika membuka website tersebut dapat langsung memilih kategori yang dia inginkan, contohnya seperti makanan, baju, barang-barang interior, atau yang lainnya. Dan juga dapat langsung mengetahui diskon-diskon yang ada pada saat itu. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan informasi, bertujuan untuk menentukan informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna, yaitu informasi produk dengan harga terkini dan kualitas produk. Selain itu, pengguna dapat mengetahui diskon produk tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah pemodelan perancangan. Pemodelan perancangan di sini terdapat dua aktor, yaitu admin supermarket dan customer supermarket. Admin supermarket bertugas menginput data barang, mengupdate data barang, menampilkan data barang, menginput data barang member. Sebelum mengolah data barang, admin supermarket akan mengambil data-data yang sudah tersedia dari Rita Pasaraya Wonosobo, yaitu contohnya seperti data harga barang, jenis barang, dan jumlah barang. Kemudian setelah diolah akan menampilkan data barang tersebut. Sedangkan di sini customer bertindak pasif karena hanya langsung menerima tampilan-tampilan barang-barang tersebut. Jika customer ingin menjadi member Rita Pasaraya, dapat mengisi form member yang akan diolah oleh admin dan akan dicetak kemudian yang akan dicetak kartu membernya. Kemudian activity diagram. Activity diagram tidak jauh berbeda dengan use case yang diawali dengan simbol mulai, yang diawali dengan admin supermarket, dan diakhiri juga oleh admin supermarket. Nah, kemudian adalah sequence diagram. Sequence diagram di sini ada activity dan pesan. Di sini terdapat pesan kembali, yaitu dari form yang customer supermarket submit data membernya. Dia memasukkan data membernya ke form, yang kemudian otomatis akan langsung tersimpan ke database dan yang akan disimpan oleh database yang kemudian akan diolah oleh admin tersebut. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kami menampilkan 3 kelas, yaitu barang supermarket, admin supermarket, dan customer supermarket. Admin supermarket ini membutuhkan sekali barang supermarket dan masih sangat berkaitan karena akan berkaitan sekali dengan customer. Semuanya akan diolah oleh admin tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ada entity relation diagram. Di sini ada dua entitas, yaitu admin supermarket dan customer supermarket. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Nah, data barang ini termasuk komposit atribut karena dia masih memiliki bisa membagi bagian datanya seperti harga, nama, jenis, kategori, dan kualitas. Dan yang selainnya adalah simple atribut karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi seperti ID admin, nama admin, dan di sini customer memiliki atribut kategori barang dan informasi member barang jika
member customer maksud saya jika dia ingin mendaftarkan dirinya sebagai member. Di sini terdapat relasi one to many. Relasinya hanyalah sekedar menampilkan. Kenapa one to many? Karena cukup satu admin yang mengolah data-data tersebut dan akan ditampilkan oleh banyak customer yang ada di Wonosobo. Selanjutnya adalah demo aplikasi website Rita Pasaraya Wonosobo yang akan ditampilkan dan dijelaskan oleh partner kami selanjutnya, yaitu Dani Siva Abdillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan website yang telah kita buat, yaitu website Rita Retail. Pertama-tama kita buka websitenya melalui localhost. Seperti ini websitenya, bisa diakses melalui browser smartphone atau juga bisa disesuaikan ukurannya, mengikuti ukuran jendela. Bagian menu bersihkan home, koleksi, acara, customer service, pendaftaran anggota. Ke bagian koleksi, berisikan koleksi terbaru dari Rita Pasaraya. Bagian acara, berisikan acara yang sedang berjalan saat ini. Dan customer service, yaitu berisikan kotak. Bila ada pertanyaan dari customer, bisa langsung ke email yang ada. Store offline-nya berada di lantai 2 blok Wonosobo, Jalan Ahmad Yani nomor 12, Wonosobo. Bagian pendaftaran anggota, bagi yang ingin mendaftarkan sebagai anggota, silahkan isi form berikut, berisi antara lain nama, email, nomor telepon, isi pesan, kemudian kirim. Ya. Dari beberapa materi yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perancangan sistem aplikasi berbasis website untuk membantu konsumen dalam mengetahui barang, harga barang, dan kegiatan yang berada di Rita Pasaraya Wonosobo. Nomor 2, software ini akan mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user atau konsumen, antara lain data barang, update promo, update harga barang, registrasi member, dan lokasi toko. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa bagian web bebas diakses publik, sedangkan bagian yang lainnya hanya dapat diakses oleh admin. Pendekatan yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan bagian informasi dan pihak pergudangan, melakukan riset terhadap barang-barang untuk mendapatkan informasi terbaru atau update terbaru, kemudian melakukan review harga yang dipasarkan guna mempermudah dalam pembuatan promo, membuat website yang belum pernah dibuat untuk swalayan Rita Pasaraya di Wonosobo, dan yang terakhir, mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.